Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lestari Duyanti, CGP Angkatan 9 dari SMK YP 4 Taman Sidoarjo akan menyajikan aksi nyata pada modul 1.4 Budaya Positif. Aksi nyata saya yang pertama adalah penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan guru di SMK YPM 4 Taman Sidoarjo. Aksi nyata ini saya awali dengan berkonsultasi dengan kepala sekolah. Yang pertama adalah saya menyampaikan rencana kegiatan aksi nyata yang akan saya laksanakan di sekolah, menetapkan waktu kegiatan, dan juga melaksanakan diskusi bersama tentang budaya positif dengan kepala sekolah. Saya pun menyebarkan undangan kepada 13 peserta yang akan mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini pun saya lengkapi dengan daftar hadir peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan yang utama untuk sama-sama bisa menghadiri kegiatan disiplinasi dari calon guru penggerak angkatan 9 tentang modul budaya positif. Rangkaian kegiatan kita pada hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian doa pembukaan, lanjut pada sambutan Bapak Kepala Sekolah dan materi. Dan hari ini kita sama-sama berdiskusi, ya. Tidak ada yang lebih pintar, Bapak Ibu, kita semua sama berdiskusi tentang budaya positif. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, sama-sama mohon keikhlasannya kita untuk membaca doa surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kegiatan kedua kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharap Bapak Ibu untuk berdiri dari bangkunya terlebih dahulu. Ya, alhamdulillah. Sebentar saya matikan dulu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya, silakan monggo bisa duduk kembali di tempatnya. Untuk kegiatan selanjutnya, kita akan sama-sama mendengarkan sambutan sepatah dua kata arahan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita pada pagi hari ini. Diwakili oleh Bapak Wakakurikulum kita, Bapak Rismawan Nurwono Sarjana Teknik, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Rismawan, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kebetulan hari ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah untuk melakukan sambutan ini. Yang pertama,
kita dari SMK IPM 4 Taman sangat berbahagia karena dari SMK IPM 4 ada calon guru penggerak yang bisa menjadi dari SMK IPM 4 Taman sangat berbahagia karena salah satu dari guru kita dapat mewakili untuk bisa mendapatkan pendidikan di calon guru penggerak, dan kami berharap dari calon guru penggerak tersebut dapat mengimbas ke teman-teman yang lain sehingga dari SMK IPM 4 akan banyak calon guru-guru penggerak yang bisa memajukan SMK IPM 4 Taman agar lebih baik lagi. Untuk itu semua dari SMK IPM 4 sangat mendukung sekali dalam kegiatan ini agar berimbas baik kepada guru yang lain. Terima kasih dan tetap semangat. Semoga semua berjalan lancar sampai nanti ditetapkannya dan tidak lagi menjadi calon tapi menjadi guru penggerak dari SMK IPM 4 Taman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, terima kasih Pak Rismawan, dukungan dan support luar biasa sekali dari sekolah dan juga teman-teman semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita mulai saja materi kita pada pagi hari ini, yaitu diseminasi aksi nyata budaya positif. Kalau di calon guru penggerak ini masuk pada modul 1.4. Jadi kami pendidikannya sudah sampai modul 1.4 yang merupakan modul terakhir di modul 1 Bapak Ibu, seperti itu. Tapi sebelumnya kita ke materi, saya boleh ice breaking dulu ya, biar Bapak Ibu semua lebih bersemangat. Oke, ice breakingnya mudah saja Bapak Ibu. Jadi kita ada 3 gerakan. Ini kita ngomongin gamenya game unggas ya. Jadi kalau seperti ini nanti ayam, ya. Kalau seperti ini itu bebek. Kalau ke kanan ke kiri ini mentok atau entok, gitu ya. Bisa berdiri semuanya. Jadi nanti instruksi dari saya, tolong dibarengi dengan gerakan yang sudah dihafal. Kita mulai ayam. Ayam. Ya. Bebek. Oke. Mentok kanan kiri. Oke, siap. Kita mulai. Sudah siap Bapak Ibu? Oke, fokus ya. Ayam, bebek, entok, entok, bebek, ayam. Iya, pusat. Bebek dan mentok terus jalan. Oke, kita mulai lagi. Sudah keempat. Ayam, bebek, entok, 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 ayam. Alhamdulillah. Oke, ini tepuk tangan semuanya untuk Bapak Ibu. Mohon maaf ya, jadinya agak bergerak-gerak, tapi insya Allah membuat kita semua semangat. Oke, materi yang pertama langsung saja saya buka. Suasana kelas. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Jadi materi kita pada pagi hari ini adalah diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh CGP Angkatan 9, saya sendiri, Ibu Lestari Duyanti. Saya buat memang berupa video karena aplikasi yang saya pakai dalam penugasan itu Canva. Jadi saya bentuk video karena nanti kita juga ada video. Jadi kita mulai dengan konsep budaya positif dulu Bapak Ibu. Kita akan belajar tentang perubahan paradigma belajar, stimulus respon lawan, dan teori kontrol. Disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, motivasi perilaku manusia, dan keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Itu semuanya apa Ibu Tari? Nanti kita sama-sama akan bahas. Jadi untuk pembelajaran dengan paradigma baru adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila
Pancasila. Nah, di sini Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, itu selalu mengibaratkan kita ini buruh seperti petani. Jadi petani itu dia tahu tanamannya dan dia tahu bagaimana saya merawat tanaman ini supaya tumbuh subur. Nah, begitu juga peran kita sebagai guru. Anak-anak ini punya potensi yang beda-beda. Potensi mereka ini luar biasa. Nah, bagaimana peran kita sebagai guru untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan potensi mereka. Jadi sudah tidak berlaku lagi sebenarnya teacher center itu tidak berlaku. Yang betul adalah student center, di mana siswa itu menjadi pusat dalam setiap kegiatan pembelajaran. Nah, makanya dalam pembelajaran itu perlu adanya perubahan, begitu ya. Jadi harus dibuat sekreatif mungkin agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, tujuannya untuk apa pembelajaran itu sendiri? Ada 6 Bapak Ibu profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi dalam pembelajaran kita harus mencakup tujuan profil pelajar Pancasila ini. Untuk yang kedua adalah perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Nah, ini bisa kita lihat perbandingannya. Kalau di stimulus respon itu realitasnya memiliki kebutuhan yang sama. Oh, sama. Saya guru dengan murid itu kebutuhannya sama. Cara melihat sesuatunya sama. Murid kudu podo mbak aku, seperti itu ya. Tapi kalau teori kontrol, kita paham bahwa kebutuhan kita tuh beda-beda. Setiap orang juga memiliki gambaran yang berbeda. Sampai pada akhirnya ada model berpikir yang menang kalah. Itu menjadi model berpikir yang win to win atau menang sama-sama menang. Artinya guru bisa memberikan pembelajaran yang juga bisa bermanfaat untuk para muridnya, bukan hanya sekedar maksimal nilai, begitu ya. Di dalam budaya positif itu erat kaitannya dengan disiplin positif Bapak Ibu. Jadi disiplin positif di sini adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan siswa tanpa adanya imbalan, ancaman, dan juga hukuman. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan sesuai nilai yang diyakini. Maka tujuan kita adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan yang lebih baik. Jadi maksudnya di sini kita sebagai guru itu kadang nggak sadar kita ini lagi mengancam loh, kita ini lagi menghukum, atau kita ngasih reward. Sebenarnya 3 hal ini tuh bukan hal yang baik untuk siswa kita. Karena 3 hal ini jatuhnya menjadi motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu Bapak Ibu kurang kuat ke anak-anak. Oh, kalau dapat reward itu temanku dapat, aku nggak dapat. Justru akan mempengaruhi hubungan siswa satu dengan yang lain. Kalau dengan hukuman atau ancaman, tentu ini juga tidak baik karena akan menimbulkan ketidaknyamanan, bahkan akan menyiksa murid itu sendiri. Tidak jarang anak bolos itu justru karena menghindari yang namanya hukuman dan ancaman ini. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa disiplin positif itu berasal dari nilai-nilai kebajikan. Kalau di guru penggerak itu nilai kebajikan itu banyak sekali versinya, ya. Tapi saya masukkan 3 versi ini. Versi menurut profil pelajar Pancasila, seperti 6 tadi yang saya sebutkan. Ada versi keterampilan hidup, ada Ibu Primary Years Program. Jadi ada toleransi, empati, percaya diri, dan komitmen. Dari nilai-nilai kebajikan ini bersifat universal Bapak Ibu. Artinya nilai kebajikan ini hampir sama di setiap lembaga. Dan hal ini harus diyakini oleh siswa-siswa kita. Jangan sampai anak-anak itu tahu aku nggak boleh terlambat, tapi nanti kalau aku terlambat dihukum. Nah, tapi mereka paham bahwa sikap tidak boleh terlambat itu adalah bentuk nilai disiplin yang diperlukan dalam kehidupan mereka. Contohnya seperti itu, dan hampir semua sekolah pasti menerapkan nilai-nilai kebajikan itu sama, sehingga bersifat universal. Kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kita harus pahami bahwa segala sesuatu yang dilakukan
itu adalah dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Pasti ya. Jadi seluruh tindakan yang memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, Bapak Ibu, ini juga yang terjadi pada siswa kita. Kalau siswa itu melakukan suatu tindakan, termasuk tindakan yang kurang disiplin, berarti ada kebutuhan yang apa Bapak Ibu? Kebutuhan yang kurang dalam mereka. Nah, mungkin kita sebagai guru selama ini tidak lihatnya anak ini terlambat, ya. Tapi mungkin ada kebutuhan yang tidak cukup di siswa kita. Tentunya itu nanti melalui proses yang kita sama-sama belajar untuk mengetahuinya. Kebutuhan dasar ini ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Dari makanan, pakaian, tempat tinggal, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang kadang sering ya, anak-anak ini banyak sekali hal-hal yang dia lakukan, tapi semata-mata kadang karena ingin dipedulikan, ingin diperhatikan. Berarti ada kebutuhan kasih sayang yang tidak tercukupi dalam diri mereka, entah dari orang tua atau bahkan dari kita sendiri, Bapak Ibu gurunya. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan penguasaan, harga diri, prestasi, memimpin. Ada anak yang show terus, ya. Berarti sebenarnya ada kebutuhan dia dalam penguasaan, Bapak Ibu. Kemudian kebebasan. Ada anak-anak mungkin yang pengen belajarnya outdoor, ada yang pengen belajarnya itu gambar aja gitu. Ini termasuk kebutuhan sebenarnya, kebutuhan mereka pada kebebasan. Bagaimana mereka memilih strategi belajar sendiri untuk mereka. Kemudian kesenangan, bermain, tertawa, antusias itu sangat diperlukan juga. Hampir sama, setiap manusia mempunyai 5 kebutuhan tersebut yang harus dipenuhi. Kita beranjak pada teori motivasi perilaku manusia. Nah, seperti psikologi, kita akhirnya belajar tentang motivasi eksternal dan internal. Seperti tadi yang saya sebutkan di Bapak Ibu di awal, bahwa ada hukuman. Hukuman ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu biasa anak-anak berperilakunya, ya akhirnya aku nurut, akhirnya aku taat. Tapi karena poin pertama, untuk menghindari hukuman, ini disebut motivasi eksternal atau dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Seperti kita mungkin ya sering dapat reward, Bapak Ibu gurunya. Ini adalah dorongan eksternal. Mungkin kalau dengan tidak reward kita nggak akan melakukan yang terbaik. Mungkin dengan adanya reward kita jadi nggak enakan sama teman. Kok teman ini terus yang dapat padahal saya sudah misalnya. Jadi sebenarnya ada dampak begitu dari pemberian imbalan ini yang merupakan motivasi eksternal. Kemudian ada motivasi internal yaitu untuk menghargai diri sendiri. Bagaimana ketika mereka disiplin, mereka itu menghargai dirinya sebagai manusia yang menjunjung nilai-nilai kebajikan yang ada seperti itu. Nah, Bapak Ibu kira-kira dari motivasi internal dan eksternal ini kuatan yang mana? Internal, dari dalam diri sendiri begitu. Kita sekarang belajar tentang 3 hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini erat sekali sama kehidupan kita sehari-hari sama siswa. Kalau hukuman itu Bapak Ibu cirinya biasanya kita nggak rencana, ya. Ada anak terlambat langsung kamu bersihin aja, gitu. Kamu musaf aja. Itu tidak terencana, tidak ada mungkin dalam SOP di sekolah kita mungkin begitu. Kemudian murid itu nggak dilibatkan Bapak Ibu, jadi nggak dijak diskusi. Pokoknya nurut karena kamu seperti ini. Nah, kemudian bersifat satu arah, hanya dari gurunya saja. Kemudian berupa hukuman psikis dan fisik biasanya Bapak Ibu. Push up, lari, putar lapangan, seperti itu. Kemudian konsekuensinya, kalau konsekuensi itu lebih terencana dan disepakati bersama. Kamu sudah melakukan ini, kira-kira apa yang ditanggung jawabmu? Sepertinya kamu bagus begini ya, itu konsekuensi. Murid dibuat tidak nyaman tapi dengan konsekuensi itu, karena masih ada hukuman, Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, jadi dipantau terus. Itu konsekuensi. Kalau restitusi, ini mungkin masih awam sebagai guru yang restitusi ini, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
Jadi kolaboratif di sini kita sebagai guru itu mengarahkan Bapak Ibu dari tindakan kamu, bentuk tanggung jawab apa kira-kira yang bisa kamu lakukan, seperti itu. Sehingga mendiskusikan. Kalau anak masih belum paham, ya kita harus terus memberikan arahan agar mereka menemukan solusi dari tindakan mereka. Hukuman konsekuensi dan restitusi. Sekarang kita belajar tentang 5 posisi kontrol. Apa ini Putari? Jadi ada 5 posisi kita sebagai guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum Bapak Ibu. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Kemudian posisi sebagai teman, ada posisi sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Bukan perusahaan tapi ada posisi manajer G. Ternyata itu ada untuk perlakuan kita ke siswa. Contohnya posisi kontrol Bapak Ibu, saya buat hal yang sering sekali terjadi di sekolah kita nih contohnya, yaitu anak-anak sering tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Jangankan upacara, baju pramuka saja anak-anak ini biasanya sering tidak lengkap. Nggak bawa hasdu, nggak pakai sabuk. Nah, kalau dia guru yang posisi kontrolnya penghukum, dia langsung bilang hormat sama bendera 1 jam, atau lari 1 putaran karena tidak memakai atribut. Itu penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jangan terus mengecewakan Butari misalnya. Itu merasa bersalah. Kamu tahu dampaknya, saya dimarahi kepala sekolah karena tindakanmu. Itu bikin siswa merasa bersalah. Kemudian manajer, belum ke manajer dulu, teman belum. Teman itu seperti ya kita sama anak-anak yang remaja kadang. Kalau kita sudah lost control, akhirnya dari kayak konco, kayak temen. Tidak bosan ya melakukan hal yang sama. Kamu kapan saya berubah nih bro? Kapan saya berubah guys? Kadang anak-anak itu seperti itu. Itu posisi sebagai teman. Kemudian pemantau. Saya lihat setelah ini kamu melengkapi atribut tidak atau sama saja. Artinya di sini setelah anak-anak itu melakukan tindakan, dipantau terus dalam kegiatannya di sekolah kesehariannya. Kemudian posisi yang terakhir adalah manajer Bapak Ibu. Di sini bahasa yang biasa digunakan adalah mengajak diskusi untuk mencari solusi. Seperti sudah paham sama kesalahanmu nak, dan bagaimana kamu bisa memperbaikinya. Bapak Ibu sudah paham semua dari contoh-contoh ini dan dari kasus yang sudah kita ambil dari masalah yang sering muncul di sekolah kami ya SMK YPM 4. Kira-kira posisi yang mana menurut Bapak Ibu yang paling bagus atau yang paling ideal buat guru ke siswa? Posisi yang mana kira-kira Bapak Ibu? Posisi manajer. Betul sekali, posisi manajer. Oke, jadi posisi manajer itu adalah posisi yang benar-benar tujuannya membuat murid kita punya tanggung jawab dan mandiri. Ya, seperti itu. Pertanyaannya apakah saya sudah di posisi itu, gitu ya? Oke. Nah, di mana posisi kontrolnya? Sekarang saya tes dulu Bapak Ibu, ya. Kalau ada masalah atau ada statement dari guru, rapotmu tidak mungkin baik jika tindakanmu begini terus. Kira-kira ini di posisi mana? Atau yang kedua, kamu siapkan badan untuk lari 10 kali putaran karena terlambat. Penghukum. Betul. Kemudian yang ketiga, apa rencanamu untuk memperbaiki kesalahanmu ini? Posisi apa? Posisi kontrol? Apa rencanamu setelah memperbaiki kesalahanmu ini? Manajer. Betul sekali. Yang belum terjawab adalah kasus yang pertama, okay? Di mana ada statement rapotmu nggak mungkin baik jika tindakanmu begini terus. Kesalahan atau teman? Teman atau kesalahan? Rapotmu tidak mungkin baik jika tindakanmu begini terus. Merasa bersalah. Jadi membuat murid itu ngerasa, oh iya ya nggak akan bagus kalau kamu begini terus, begitu. Dan ini nggak ideal ya Bapak Ibu. Yang ideal ada yang nomor 3. Oke. Kolaborasi intinya. Kemudian bagaimana kita membentuknya itu di awal. Jadi Bapak Ibu, di awal itu saya ini sudah terapkan di kelas 10 AV ya. Kita membuat keyakinan kelas dulu.
Keyakinan kelas itu adalah hal-hal dari peraturan di sekolah yang disepakati untuk menjadi keyakinan kelas. Jadi kesepakatan itu ya kita semua satu kelas begitu. Jadi yang pertama untuk membuat keyakinan kelas itu sifatnya abstrak dulu ya. Dari peraturan-peraturan yang ada itu diambil kesepakatannya untuk dibuat keyakinan kelas. Kemudian pernyataannya yang universal. Universal itu artinya bisa dipahami oleh seluruh yang ada di kelas itu atau di sekolah. Kemudian dibuat dengan pernyataan positif. Kalau biasanya peraturan itu dilarang datang terlambat, itu positif atau boten? Boten, karena ada kata-kata dilarang, awas, jangan. Nah, kira-kira diganti menjadi kalimat positif Bapak Ibu menjadi apa biasanya? Datang tepat waktu atau datang awal waktu gitu ya. Kemudian ada lagi sedikit agar mudah dipahami. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Jadi masalah apa yang sering biasanya timbul yaitu disesuaikan. Kemudian semua warga sekolah terlibat dalam membuat keyakinan kelas. Tidak gurunya saja, tidak muridnya saja, atau tidak pimpinan saja, tapi semua. Nah kemarin di 10 AV itu saya sudah mencontohkan ada 4 keyakinan kelas. Yang pertama itu disiplin, menghormati, peduli dan bertanggung jawab. Itu di 10 AV, kemudian saya tempel di dinding untuk anak-anak semua melihat. Ya, begitu. Jadi satu-satu anak itu menempel Bapak Ibu di karton putih begitu. Keyakinan kelas apa yang ingin mereka ada di kelas. Kemudian saya kelompokkan, ketemu 4 keyakinan kelas itu. Begitu. Ya. Dari keyakinan kelas yang tadi bersifatnya lebih luas ya, karena ke sekolah dan kelas, sekarang ada segitiga restitusi. Tadi kita sudah belajar tentang restitusi ya, bagaimana kita bisa mengarahkan dan mengajak anak-anak untuk cari solusi bersama-sama. Nah, sekarang segitiga restitusinya adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini seperti kita membantu anak-anak menyelesaikan masalah dan kasusnya Bapak Ibu. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 proses. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini biasanya kita lebih tidak membuat anak itu ngerasa salah dulu, tapi membuat anak untuk semua orang bisa melakukan kesalahan yang sama. Jadi kamu wajar kalau bikin salah, nggak usah takut, nggak usah malu, seperti itu. Jadi kita ngeduk dulu gitu bahasanya ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini baru kita tanya tuh, kenapa tindakan itu dilakukan? Biasanya kita tanya dengan kalimat seperti alasan apa yang membuat kamu terlambat. Jadi kita lebih menggali lagi, kenapa anak ini melakukan tindakan tersebut, itu divalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Baru kita tanya lagi, kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Misalnya kalau terlambat Bapak Ibu, berarti ada keyakinan kelas disiplin yang sudah dia langgar, seperti itu ya. Jadi ada 3, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Prosesnya dari segi 3 restitusi tadi saya sudah mencontohkan kalimat-kalimatnya. Di sini adalah penjelasan tentang proses itu sendiri. Jadi untuk menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kesalahan itu bukan hasil dari tindakan sebenarnya, tapi adalah proses untuk menjadi lebih baik dalam proses pembelajaran. Kemudian validasi tindakan yang salah itu adalah prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kebutuhan tadi sudah sama-sama kita belajar ya Bapak Ibu, ada 5. Kemudian menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, itu baru ditumbuhkan di dalam keyakinan kelas ini tadi, begitu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan. Jadi dengan Mbak Zahra dari 10 RPL, ini saya melaksanakan praktek proses segitiga restitusi
sulit dipahami kalimat apa yang saya sampaikan, kemudian proses apa yang terjadi. Dan kasus yang saya angkat adalah ketika Mbak Zahra ini suka usil di kelas, suka marah-marah di kelas, tapi sebenarnya karena ingin dekat atau ingin kenal baik dengan teman-temannya, tapi nggak tahu caranya seperti apa. Akhirnya jahil dan marah-marah. Monggo mari kita simak sama-sama videonya, gitu. Waalaikumsalam. Silakan Mas Zahra. Gimana kabarnya? Silakan duduk. Iya, Zahra, memang sengaja Bu Tari memanggil Zahra ke sini. Tadi dari kelas pelajarannya siapa, Nak? Pak Risma. Pak Risma, sudah izin? Sudah. Boleh. Kalau begitu Bu Tari lanjutkan. Jadi Bu Tari beberapa hari yang lalu itu dapat laporan dari teman-teman, dari guru-guru juga, kalau Mbak Zahra di kelas ada suatu tindakan yang merusak suasana kelas sebenarnya. Apa kira-kira, Nak? Surat jadi teman. Suka jadiin teman, sama marah-marah juga nggak? Ya. Iya, berarti sesuai ya laporan yang saya terima dengan tindakan kamu ya? Ya. Oh, terus gimana perasaan kamu ketika melakukan itu? Seru dan merasa senang, tapi saya merasa bersalah. Merasa bersalah? Nggak apa-apa Zahra, semua orang pasti punya perasaan rasa bersalah, itu wajar ya. Yang penting kita mencari solusi dari kesalahan itu. Jadi tetap semangat. Nah Zahra, kira-kira apa alasannya Mbak Zahra melakukan kejailan, kemudian marah-marah di kelas itu? Dari pengen tahu. Karena mereka lucu dan saya ingin berkomunikasi. Berkomunikasi dekat gitu ya, berteman dekat. Tapi mungkin di sini tindakan dari Mbak Zahra untuk mencapai tujuan itu belum tepat. Nah, ya belum tepat. Kira-kira keyakinan kelas apa yang Mbak Zahra merasa tidak sesuai di sini? Saya menghormati dan menghargai. Jadi keyakinan di kelas itu ya yang menurut Mbak Zahra memang Mbak Zahra apa ya, nggak sesuai gitu ya? Ya. Oke, tapi bukan berarti keyakinan kelas itu tidak bisa Mbak Zahra lakukan. Mbak Zahra bisa kok berkomunikasi lebih baik lagi dengan cara yang lebih positif ke teman-temannya untuk dekat. Kan tujuannya tetap tujuannya baik untuk bikin akrab. Iya. Ya. Oke, kira-kira solusi apa yang Mbak Zahra dapatkan Saya akan berkomunikasi dengan baik. dengan teman-temannya? Bagus sekali itu Mbak Zahra. Kira-kira dari pertemuan kita hari ini ada yang Mbak Zahra sampaikan? Ya, terima kasih saya sudah menemukan solusi masalah ini. Alhamdulillah. Bu Tari juga terus memantau Mbak Zahra di dalam kelas ya. Jadi saya akan melihat bagaimana perkembangan tindakan baik Mbak Zahra dan niat yang baik ini. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini ya Mbak. Semoga ke depan menjadi lebih baik. Ya, itu tadi Bu Tari dan Zahra ya. Ada 3 proses segitiga restitusi yang sudah ada dalam video tersebut Bapak Ibu, yang saya contohkan langsung dalam proses penanganan tindakan atau masalah. Dari drama itu tadi ya, skenario tadi mungkin lebih bisa dipahami tentang proses segitiga restitusi. Oke, untuk sama-sama kita ini ya, gali pemahaman kita bersama. Ada contoh pembahasan kasus yang saya tampilkan di depan, saya bacakan. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris Bu Dani. Pada saat ditegur oleh Bu Dani, Fajar hanya menjawab, "Nggak tahu Bu." Ibu Dani pun menjawab lirik, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan kan sama ibu?" Dan Fajar pun hanya diam membisu. Bapak Ibu, kira-kira kasus ini banyak nggak di kelas-kelas kita? Banyak. Pada kayak Spiderman semua begini tidur ya. Karena memang mereka punya jam malam yang luar biasa, tidurnya baru pagi.
luar biasa paginya. Nah, saya memang sengaja angkat kasus ini karena memang erat dengan masalah kita yang ada di kelas. Dari pembahasan dari kasus ini Bapak Ibu, saya sudah membuat atau kita sama-sama cek ya, kira-kira ini betul atau tidak bahwa posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar. Saya merasa bahwa posisi kontrolnya itu adalah sebagai pembuat salah dari masalah itu. Ya, kenapa kok pembuat salah? Karena ada beberapa kata-kata tadi yang kamu nggak kasihan sama ibu. Ya, kamu seperti ini terus nggak kasihan sama ibu. Itu tuh sebenarnya itu membuat murid kita justru, oh ya aku salah nih bikin Bu Dani seperti itu. Tuh. Kemudian membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang sebenarnya diperlukan Fajar? Di sini ada kebutuhan cinta dan kasih sayang serta kebutuhan kebebasan, okay? Jadi kebutuhan Fajar tersebut dapat dicari dengan melakukan komunikasi untuk menggali permasalahan dan teridentifikasilah kebutuhan yang diperlukan Fajar tersebut. Bapak Ibu, dari kebutuhan cinta dan kasih sayang itu kelihatan dari mana? Kalau dari kasus tadi, kelihatan dari bagaimana Fajar itu acuh tak acuh ya. Kalau dia itu anak yang dipenuhi kasih sayang, pasti dia bisa peduli dan memperhatikan orang lain. Tapi karena dia cuek, maka sudah terlihat bahwa ada kebutuhan kasih sayang yang nggak full nih di Fajar gitu. Kemudian ada kebutuhan kebebasan. Dilihat dari apa Bapak Ibu kebutuhan kebebasannya? Dari dia siksa karepe dhewe. Jadi pas pelajaran tidur, ya dia cuma pegang spidol dan pegang buku. Dia kayak bebas aja, nggak ada tekanan, nggak ada aturan yang harus saya pakai. Artinya mungkin dia di saat pembelajaran itu ingin ada suatu kebebasan. Mungkin kalau diajak Bu Dani outdoor, ya pembelajaran di luar dengan bergerak mungkin atau melaksanakan proyek bahasa Inggris, mungkin Fajar nggak jadi tidur, gitu kan? Karena memang ada kebebasan dia untuk bergerak dan melaksanakan aktivitas seperti itu. Sepakat sama buatan Bapak Ibu? Selanjutnya, posisi kontrol yang diambil ini tadi sudah. Oke. Sekarang bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, bila mana Bu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang diajukan? Jelaskan. Oke, jadi untuk pemantau yang pertama Bu Dani harus meminta informasi ya, dengan menanyakan alasan Fajar melakukan tindakan tersebut dengan pertanyaan apakah hal ini kamu lakukan di setiap pelajaran Fajar. Kemudian Fajar, apa alasan kamu tidak mengerjakan dan tidak memperhatikan? Bisa juga dengan mengarahkan diri untuk melakukan pendampingan Bapak Ibu kepada Fajar sehingga paham dan selesai itu tadi tugasnya Fajar dengan pertanyaan dan pernyataan berikut. Apa ada kendala di pelajaran bahasa Inggris? Nah Bapak Ibu, kira-kira kalau di jam pelajarannya ada anak-anak yang tidur, apa Ibu-Ibu sempat tanya ada kendala tak nak di pelajarannya? Gitu, nanti di kelas bisa dicoba okay? Kemudian izinkan Ibu membantu kamu mengatasi kendalamu dengan mendampingi kamu sampai tugasmu selesai. Begitu, sampai selesai Bu Dani siap untuk mendampingi Fajar. Nah, dengan melakukan pengawasan terhadap tindakan dalam bentuk tanggung jawab Fajar yang sesuai dengan keyakinan kelas. Dalam pengawasan ini, Ibu Dani dapat membuat daftar cek tindakan Fajar selanjutnya di kelas. Jadi di kelas membuat daftar sendiri di bawah Bu Dani apa saja yang sudah ada perubahan di Fajar. Itu sebagai posisi pemantau. Begitu ya. Kalau di posisi manajer Bapak Ibu, ini nanti sama-sama menggalinya dengan proses segitiga restitusi itu tadi sama Mas Fajarnya dan Bu Dani, begitu. Ya, Bapak Ibu, mungkin itu tadi pemaparan materi tentang pemahaman budaya positif di modul 1.4 guru penggerak. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan, ada yang ditambahi, atau mungkin saran monggo disampaikan. Waktu 5 menit untuk membersihkan kelasnya masing-masing. Ya, silakan Bu Septa. Ada yang ditanyakan, monggo. Baik
Bu Tari, terima kasih tadi atas pemaparannya tentang budaya positif. Cuman memang ada beberapa poin yang mengganjal untuk saya. Ada 2 poin. Yang pertama, kapan keyakinan kelas itu kami seorang guru buat? Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada siswa yang terus-terusan istilahnya tidak mematuhi keyakinan kelas itu, apa yang akan kami perbuat? Terima kasih, mohon solusinya. Oke, terima kasih Bu Septa pertanyaannya. Jadi Bu Septa menanyakan 2 gitu Bapak Ibu. Yang pertama, kapan keyakinan kelas itu akan kita buat di kelas kita? Bagus karena Bu Septa juga perannya sebagai wali kelas ya Bu Septa. Yang kedua, jika ada siswa satu atau beberapa Bu Septa? Beberapa yang memang tidak bisa menjalankan keyakinan kelas tadi, bagaimana? Apa yang kita laksanakan atau kita lakukan? Jadi yang pertama, untuk keyakinan kelas itu kita buatnya Ibu sebenarnya harus di awal. Ya, di awal pembelajaran atau saat awal ajaran baru itu. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam keyakinan kelas kita bisa melakukan perubahan itu suatu waktu. Jika dinilai memang nilai-nilai ini patut untuk dirubah atau harus saya rubah, monggo bisa kok dirubah. Tentunya dengan prinsip kolaboratif dan juga kesepakatan bersama. Itu tadi Ibu. Sudah jelas pertanyaan yang pertama ya. Yang kedua, apa yang dilakukan bila ada beberapa anak itu yang nggak jalan keyakinan kelasnya? Jadi menurut saya Bu, kita harus satu memang melakukan penanganan khusus dengan anak-anak ini dengan segitiga restitusi tadi Bu Septa, dengan proses menstabilkan emosi, validasi, rasa bersalah sampai pada keyakinan kelas tadi ditumbuhkan lagi ke mereka. Tapi saya yakin beberapa itu mungkin 30 atau 20%. Saya yakin banyak dari kelas itu yang tetap melakukan keyakinan kelas. Itu saja yang dipikirkan terus Bu. Saya pikir kalau kita ada 60% yang menjalankan, itu yang 40% katut kok Bapak Ibu. Oke. Tapi itu tadi berjalan dengan proses penanganan juga pendekatan. Seperti itu Bu Septa mungkin. Oke. Sudah cukup Bu Septa? Oke. Terima kasih. Untuk yang lainnya Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan atau ditambahi? Sudah. Oke. Monggo, terima kasih sebelumnya. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan atau tidak ada pendapat dari Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih sudah menyediakan waktu di tengah kesibukannya untuk hadir di kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif program pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Semoga kesediaan Bapak Ibu ini menjadi hitungan amal, apalagi di hari Jumat ini, kebaikan dengan semuanya. Ya. Kita tutup kegiatan ini dengan alhamdulillahirrahmanirrahim dan kita membaca surat Al-Asri bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Septa Anggreni dari SMK YPM 4. Saya telah mengikuti kegiatan pengimbasan budaya positif dari Bu Tari dari program kegiatan guru penggerak. Saya senang karena menambah wawasan saya tentang budaya positif di sekolahan. Mulai dari budaya positif, perubahan paradigma, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas segitiga restitusi. Saya terinspirasi untuk membuat kegiatan positif di sekolahan dan mewujudkan budaya positif di sekolahan. Terima kasih untuk Bu Tari, semoga sukses terus dan tetap semangat. Assalamualaikum. Untuk aksi nyata yang kedua, saya melaksanakan penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan kesepakatan keyakinan kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Oke, anak-anak, hari ini Bu Tari minta waktunya sebentar untuk menyampaikan tentang keyakinan kelas ya. Sepertinya terlihat di depan. Bacanya apa? Coba kasih semangat.
untuk menciptakan budaya positif ya. Budaya keyakinan kelas diambil dari mana Bu Tari? Dari nilai-nilai kebajikan yang sebenarnya dari kecil sudah diajarkan. Ya, kalau benar azan, sholat itu nilai kebajikan. Kemudian peduli dengan teman, nilai kebajikan. Nah, Bu Tari pengennya nilai kebajikan dalam keyakinan kelas itu ada di kelas ini. Karena ada yang tahu peraturan kelas sama keyakinan kelas itu bedanya apa? Ada peraturan, ada keyakinan. Apa bedanya? Ada yang tahu? Kalau peraturan itu lebih dapatnya dari pusat ya. Pusatnya adalah pusat seperti lembaga atau sekolah. Sehingga dengan peraturan itu biasanya lebih mengikat dan memaksa. Kalau keyakinan tumbuhnya dalam diri kalian sendiri. Sehingga menjalankannya itu lebih enjoy dan lebih enak. Iya Pak, nggak kira-kira? Dari kata peraturan sama keyakinan saja itu sudah beda. Apalagi ketika nanti diterapkan. Oke anak-anak, kita ingin tahu sekarang kira-kira dari sini kamu kan udah sekolah cukup lama ya. Peraturan atau keyakinan apa yang sudah tertempel dalam benak kalian kira-kira? Ada yang bisa jawab? Contohnya apa kira-kira? Apa Mas Bria? Ada kan ada hubungannya dengan menjaga kebersihan ya. Nah, betul, bagus. Jadi kita sudah menemukan sekitar 3 ya. Ketika waktu beribadah kita segera melaksanakan. Yang kedua menjaga kebersihan dan yang ketiga apa tadi? Dilarang datang terlambat. Iya, Aziz tadi. Oh, Mas belakang. Nah, anak-anak dari peraturan ini untuk menjadi keyakinan kelas syaratnya adalah kita harus pakai bahasa yang sopan, bagus. Apalagi beretika dan positif. Jadi dalam keyakinan kelas saya dan kalian harus sepakat tidak ada kata-kata dilarang, ya, tidak boleh. Dan apa lagi satunya biasanya? Jangan. Jadi hindari kata-kata ini karena kita nanti akan membuat keyakinan kelas yang kata-katanya enak buat sama-sama kita sepakati. Contohnya tadi, jangan datang terlambat menjadi apa Mas? Kira-kira Mas? Jangan datang terlambat menjadi apa kata-katanya? Datang tepat waktu. Sepakat ya? Oke. Yang kedua tadi, kebersihan. Tadi piket gitu ya. Masa dia nilainya langsung ditulis piket. Berarti nilai bajikannya dalam keyakinan kelas apa? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Sepakat? Oke. Pintar. Sudah bisa ternyata kalian membuat keyakinan kelas. Nah, sekarang mari sama-sama keyakinan kelas yang kita sepakati ini kalian tolong tuliskan ya menurut versi kalian. Kalian tuliskan di sticky note. Nanti saya bagi satu saja. Satu saja keyakinan kelas yang kita sepakati. Ya, dari 2 ini tadi yang sudah disepakati mungkin ada tambahan, mungkin ada juga perlu dirubah, silahkan ditulis di sini. Nanti yang sudah boleh ditambah di depan. Oke? Nah, nanti untuk yang sama tidak saya tambah semua, tapi saya ambil satu. Jadi kita punya satu kesepakatan. Paham semuanya? Ada yang ditanyakan? Oke, boleh bantu di ya Pak. Supaya kepeduliannya juga ada teman-temannya. Nah, kepedulian ini berarti termasuk nilai juga. Hanya sudah dapat? Cukup Zis? Kurang? Ada yang belum dapat? Yang sudah dapat boleh ditulis satu saja. Alhamdulillah sudah bersepatu. Masuk jam ketiga untuk STM, it's time to start for high school. Semuanya saya tunggu untuk semua dibaca. Tidak sulit loh. Dilarang bersip. Datang tepat waktu. Semuanya itu Bu. Yang pertama, yes, dilarang memanggil nama teman dengan
sekolahnya. Ini nilai kebajikan apa? Bahasanya yang tadi kita bahasanya positif. Etika. Menghormati apa enggak? Enggak. Berarti ini menghormati. Saya taruh di sini. Ada saling menghargai sama ya? Sama dengan tidak menyebutkan nama orang tua. Oke. Saya taruh lurusnya ini. Dilarang melarang. Dilarang melarang ini bisa menghormati dan menghargai teman juga loh. Ya kan? Nggak bisa ngatur-ngatur orang ya. Saya luruskan di sini. Datang tepat waktu. Oke, bahasanya sudah positif ya. Disiplin. Ini sama, datang tepat waktu, tak lurus no. Menghormati sesama teman. Kelas apa yang disuruh oleh guru? Berarti ini masuk pada nilai apa kira-kira? Bertanggung jawab. Ini tadi punyanya. Jadi anak-anak, dua barang ini adalah menghormati. Ya, sepakati ya. Jadi ada yang tidak boleh memanggil nama orang tua, kemudian berpacaran dalam kelas. Saya masukkan pada kategori nilai saling menghormati. Kalau di sini disiplin tentang datang sekolahnya tepat waktu. Ingat tidak ada kata dilarang atau jangan. Ya. Kemudian yang ini adalah rasa tanggung jawab. Tanggung jawab yang ada di sini yang kamu tuangkan adalah tentang tugas kelas, mengambil jurnal, piket. Nah, jadi kalau sampai tidak ada yang piket atau tidak ada yang membantu perangkat kelas, kalian termasuk melanggar keyakinan kelas yang tanggung jawab. Oke, yang di sini saling tolong menolong, yang makan di kelas harus berbagi. Saya masukkan pada kepedulian. Jadi kita udah punya berapa keyakinan kelas yang disepakati? 1, 2, 3. Kita bisa berkomitmen untuk 4 ini aja kita jalankan di kelas ini dulu. Insya Allah kalau di kelas ini nanti jalan, itu akan berpengaruh sama budaya juga yang ada di sekolah. Ya. Nah, tugas kalian sebagai sesama harus mengingatkan. Kita udah sepakati loh, kita udah komitmen. Gitu ya. Oke. Ada yang ditanyakan kira-kira dari sini? Ada yang membantah? Nah ya, saya kayaknya kesulitan untuk menjalankannya. Nah, berarti kalau kesulitan apa yang harus dilakukan? Konsultasi dengan Pak Bobo, DBK atau Putari sebagai wali kelas. Begitu ya. Oke, saya minta sekarang kesepakatannya kita sama-sama tanda tangan. Ya. Boleh kalian silakan. Silakan dicari absensinya. Saya mohon dari Roset. Kesini aja biar urut. Biar urut Pak. Anak-anak dengan kesepakatan bersama tentang keyakinan kelas, itu berarti kita sudah punya kesepakatan bersama untuk bisa menjalankan hal-hal yang positif ke depannya. Ini namanya proses, ya. Tidak mungkin proses setelah buka itu keluar nanti tiba-tiba bisa 180 derajat berbeda. Tapi yang namanya proses itu kita harus menghargai yang namanya proses sedikit-sedikit. Nanti kita akan membentuk keyakinan kelas yang ini dengan komitmen bersama untuk saling mengingatkan. Oke, terus semangat untuk kalian. Kalau ada yang tidak nyaman di kelas yang membuat mengganggu kalian, jangan segan untuk melaporkan, jangan takut, ya, jangan takut untuk melapor. Karena semuanya yang melaporkan untuk kepentingan kita bersama. Sampai sini ada mungkin yang ditanyakan atau menambahkan? Tidak ada. Tetap semangat untuk kalian semuanya bekerja sama baik dengan Putari dan teman-teman di sini sampai nanti lulus kelas 3. Ya, boleh tepuk tangan yang meriah untuk kalian. Setelah kegiatan keyakinan kelas, saya pun menempel hasil keyakinan kelas tersebut pada dinding kelas dengan tujuan agar semua siswa dapat memahami dan selalu mengingat kesepakatan yang dibuat bersama dalam keyakinan kelas. Saya Muhammad Ganteng Ilham Syahbaz dari kelas 10 TAV. Saya sudah mengikuti keyakinan kelas dengan Putari. Yang saya rasakan sekarang
belajar menjadi lebih nyaman dan lebih kompak dengan teman-teman. Terima kasih. Sekian kegiatan aksi nyata yang saya laksanakan di modul 1.4 Budaya Positif. Mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.